Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 11, di sini Bapak akan memberikan kembali materi pelajaran PKN yang mana yang lalu kita membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, lalu sistem hukum di Indonesia, lalu masuk kita yang lalu tentang bagian B yang di halaman 89 mencermati sistem peradilan di Indonesia. Karena itu yang terakhir Bapak sampaikan di pelajaran tentang kualifikasi lembaga peradilan. Sekarang kita masuk kepada sambungan yang lalu yang nomor 4 yang ada buku di halaman 95 ya nak ya. Perangkat lembaga peradilan. Setelah kita mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional, sudah tentu kita mempunyai gambaran bahwa begitu banyak sarana untuk mencari keadilan. Jadi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, Bapak akan mengajak anak Bapak untuk mengidentifikasi perangkat dan lembaga-lembaga peradilan ini. Ya, nah ya. Yang pertama peradilan umum. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia tahun 1986. Lalu ini juga dibagi lagi selain peradilan umum, mana aja yang termasuk kepada peradilan umum, yaitu ada 2, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Lalu yang B, peradilan agama. Ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lalu kekuasaan kehakiman para peradilan agama ini dibagi lagi nah. Anak Bapak kalau ada buku nanti bisa Bapak tengok di halaman 96 ya, 97. Apa itu pengadilan agama? Ini berada di ibu kota dan di kabupaten, di daerah hukumnya, meliputi kabupaten atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi agama. Ini pengadilan tinggi agama berkedudukan di kota, provinsi, daerah, hukumnya meliputi wilayah provinsi saja. Nah, lalu peradilan yang militer. Peradilan militer ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Lalu ada peradilan tata usaha negara. Ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kedua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu yang E, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di halaman 99 ya nak ya. Dan selanjutnya yang kelima, tingkatan lembaga peradilan. Adapun tingkatan lembaga peradilan itu adalah pertama pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri di halaman 100, pengadilan tingkat kedua ini juga disebut pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang, lalu kasasi oleh Mahkamah Agung ya nak ya, kasasi oleh Mahkamah Agung itu yang C-nya. Lalu yang keenam, peran lembaga peradilan. Ya, masing-masing lembaga peradilan ada lingkungan peradilan umum, ya. Ada lingkungan peradilan agama, yang C lingkungan pengadilan tata usaha negara, yang D lingkungan peradilan militer, yang E Mahkamah Konstitusi. Sampai halaman 105 bisa anak Bapak baca ya. Saya kiranya demikian anak Bapak paham yang Bapak jelaskan, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.